Sobat-sobatku semuanya, ternyata pengacauan ibadah, membuat kekacauan ibadah, atau baik itu menghalangi ibadah, baik itu merusak ibadah, baik itu mengganggu ibadah, ternyata masih saja terjadi di bumi Ibu Pertiwi tercinta ini. Sobat, tidak terlalu lama kemarin pada Hari Raya Nyepi, ternyata ada seseorang yang berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri, sesuai dengan pikirannya sendiri. Dia tidak mau menghormati orang lain yang sedang beribadah. Di Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, ternyata pada saat itu rakyat berbondong-bondong datang menuju ke pantai yang sebetulnya oleh adat sudah ditutup, tidak boleh masuk karena sedang dilakukan kegiatan ibadah Nyepi. Sobat, ternyata laki-laki ini dengan gagahnya, dengan beraninya mengatakan Kapolda atau segala macam, dia seolah-olah merasa dirinya hebat. Dibukalah portal itu sehingga terjadilah di mana umat Hindu sedang menjalankan ibadah Nyepinya, maka mereka pun menimbulkan kerisauan atau menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ibadah umat agama lain. Sobat-sobatku semuanya, terima kasih kepada Bapak Polisi di Bali, Bapak Kapolda Bali maupun aparat yang bersangkutan telah langsung bertindak cepat, menindak dan menangkap laki-laki ini sehingga memprosesnya, dan diharapkan dia tetap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan lagi diproses berdasarkan meterai 10.000 karena perbuatannya sudah membuat umat agama lain beribadah menjadi kacau. Nah, sobat-sobatku yang setia, tidak baru sekitar 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu di Lampung terjadilah kericuan juga, terjadilah pelarangan ibadah, di mana seseorang ketua RT melakukan pelarangan ibadah masuk ke rumah ibadah. Dan pada hari ini terjadi lagi di Yogyakarta, di DIY, di Kulon Progo, di mana di situ ada sebuah rumah doa umat Katolik yang bernama Sasana Adirasa Santo Yakobus. Sobat, di situ, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan rumah doa, rumah ibadat, jelas-jelas itu adalah rumah ibadat. Berdasarkan dengan SKB 2 Menteri itu memenuhi persyaratan karena dengan bentuk yang khusus dijadikanlah itu rumah ibadat. Bentuk khususnya apa? Salah satunya ada patung Bunda Maria di sana. Patung Bunda Maria yang ditaruh di dalam halaman rumah ibadah. Ternyata ada ormas yang merasa terganggu. Dia mengatasnamakan agama yang kami tidak tahu. Ormas apakah itu? Karena hanya disebutkan di dalam berita yang beredar ormas Islam. Tapi yang jelas, yang pasti kami ketahui, tidak mungkin itu adalah orang Islam yang betul-betul memahami agama Islam. Mereka meminta supaya patung Bunda Maria ditutup. Sobat, patung Bunda Maria adalah merupakan sosok, figur yang dikuduskan, yang disucikan oleh umat Katolik, di mana umat Katolik di dalam memanjatkan doanya, kadang-kadang memanjatkan doa melewati Bunda Maria. Sobat, itu ditutup. Hanya patung, padahal itu hanya bentuk saja untuk memberikan sebuah bentuk di mana umat Katolik bisa melihat, memandang, mengagumi, berdoa dan sebagainya. Itu dikatakan mengganggu ibadah umat beragama Muslim. Sobat-sobatku semuanya, patut dipertanyakan karena ini adalah patung yang berada di dalam lingkungan rumah ibadah, bukan di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, diletakkan di dalam rumah ibadah sesuai dengan keberadaan patung itu. Umat Katolik, dan itu rumah ibadah dengan nama Sasana Adirasa Santo Yakobus. Itu milik orang Katolik juga, milik umat Katolik juga. Sobat-sobatku yang setia, ini sudah sangat-sangat melanggar. Selain melanggar hak beribadah seseorang, begitu juga melanggar hak pendirian rumah ibadah dan melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Karena patung itu harus ditutup untuk memenuhi nafsunya sendiri,
ormas Islam. Ormas apa yang patut dipertanyakan? Mengatasnamakan Islam, tetapi ormas ini tidak menghormati agama lain, tidak menghormati umat agama lain, dan melakukan kegiatan semaunya dia dengan maksud agar dia dipuaskan, bisa beribadah sendiri tanpa ada orang lain tentunya. Karena dengan ditutup itu dia mengatakan harus ditutup karena mengganggu. Nah, sobat-sobatku semuanya, apanya yang mengganggu? Jelas tidak ada hubungannya. Itu adalah sebuah patung. Tidak mungkin dia akan turun berjalan. Sobat-sobatku semuanya, hal ini jika didiamkan terus-menerus, lama-lama akan menjadi sebuah hal yang sangat besar dan yang merugikan negara kita semuanya, merugikan toleransi, menghancurkan toleransi di negara ini. Sobat, kami berharap di sini saya menghimbau juga, memohon kepada pimpinan gereja yang ada di Indonesia ini, di antaranya ada Sinode GKI, ada Sinode GKJ, ada Sinode GBI, ada Sinode G Pemberi, ada Sinode Reform, ada Sinode GII, ada Sinode ada Sinode HKBP, ada Sinode GKPS, dan banyak lagi sinode. Ada pendeta-pendeta besarnya masing-masing, pendeta yang selalu berkhotbah kasih, kasih, kasih. Di manakah kasih Anda jika sesama umat, walaupun itu gereja lain, walaupun itu sinode lain, seperti yang terjadi di Kemah Daud di Lampung, di manakah pendeta-pendeta ini? Di manakah Stephen Tong? Di manakah Gilbert dengan selamat ulang tahunnya? Di manakah pendeta yang lain? Banyak sekali. Erastus Sabdono. Kemanakah Anda semua pada saat melihat umat gereja lain seperti ini? Kenapa Anda diam saja? Kemana PGI? Kemana KWI? Mari bersama-sama berkumpul, bersama-sama datang kepada pemerintah, ke Menteri Agama, mintalah perlindungan untuk jemaat dan umat Anda. Apapun sinodenya, apapun namanya gereja, mereka adalah umat Kristen, umat Katolik. Dan marilah bersama-sama dengan saudara-saudara kita agama lain, kepercayaan lain, NU, Muhammadiyah, ada Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, bersama-sama berkumpul. Menghadaplah, mintalah, tuntutlah, uji material SKB 2 Menteri. Karena disitulah pokok permasalahan sehingga ormas memaksakan kehendaknya, sehingga ormas menggunakan nama agama untuk merusak orang lain, merusak ibadah orang lain, mengganggu keamanan ibadah orang lain. Mintalah agar Mahkamah Konstitusi membatalkan itu SKB 2 Menteri. Sobat-sobatku semuanya, kepada seluruh pemuka agama, jika Anda tidak turun tangan, jika Anda tidak turun keluar gereja Anda, keluar pura Anda, keluar kelenteng Anda, keluar masjid Anda, keluar wihara Anda hanya berlindung di balik gedung-gedung Anda semua. Selama ini, jika ada umat, baik itu Kristen, baik itu agama lain, yang dibuat ibadahnya susah, terganggu, apakah Anda tega melihatnya? Apakah Anda bisa berkata, biarlah itu gereja lain, biarlah itu gerejanya si A, biarlah itu jemaatnya si B, yang penting gereja saya beribadah dengan nyaman? Begitukah Anda? Secara khusus untuk umat Kristen, Anda mengatakan kasihilah, ikutilah teladan Yesus untuk mengasihi sesama manusia. Kemanakah Anda jika melihat jemaat yang lain tidak bisa beribadah? Kemanakah kasih Anda? Tolong bersama-sama dengan unsur agama lain, buatlah kesepakatan, tolak SKB 2 Menteri,
kutuk semua kegiatan, semua ormas yang melakukan kegiatan mengganggu ibadah orang lain, mengganggu ibadah agama lain, apapun agamanya. Karena Indonesia terdiri dari banyak sekali kepercayaan, banyak sekali agama yang resmi diakui ada 6. Tetapi tidak berada di dalam satu kota, tidak berada di dalam satu pulau, semuanya terpencar. Di sini si A mayoritas, di sini si B mayoritas, di sini si A minoritas, di sini si C mayoritas. Semuanya bisa terjadi, ibarat api dalam sekam. Sewaktu-waktu ormas ini akan bisa meledak, akan bisa membakar semuanya, akan bisa merusak negara ini. Apakah Anda semua ingin negara kita seperti negara-negara yang lain dibakar, dihancurkan, diporak-porandakan melalui dari yang namanya agama? Ketuhanan yang Maha Esa ada di Pancasila, dan mari bersama-sama seluruh umat beragama kita jaga toleransi, kita jaga kerukunan, kita jaga saling hormat menghormati agama yang lain. Salam Opidantos.